Media Bareskrim News, berani cepat, tepat, dan terpercaya. Dugaan tindak pidana di mana pasal 200 ayat 1 KUHP tentang perusakan gudang atau bangunan dan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan. Adapun waktu dan tempat kejadian yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan tempat kejadian Jalan Arde Irma Suryani, Blok Jagal, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Subang. Satreskrim Polres Subang amankan 19 oknum Ormas Grip Jaya Subang. Media Bareskrimnews.net, Polres Subang. Jajaran Satreskrim Polres Subang meringkus oknum Ormas Grip Jaya Subang Utara akibat melakukan aksi pengrusakan sebuah rumah serta melakukan penganiayaan kepada 3 orang. Pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Ormas Grip Jaya Subang Utara tersebut viral di media sosial, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Dalam rekaman memperlihatkan anggota Ormas tersebut masuk dan langsung berbuat onar menghancurkan bangunan tersebut. Dalam aksinya tersebut, 19 oknum anggota Ormas menjadi tersangka dan diamankan di Mapolres Subang. Kapolres Subang, AKBP Arik Indra Sentanu mengungkapkan, pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2024, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, di bawah jembatan flyover Pamanukan Subang, berkumpul puluhan orang yang dipimpin Carnedi. Dalam kesempatan tersebut Saudara Carnedi menginstruksikan kepada yang hadir bahwa saat itu akan berangkat ke wilayah Subang untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada sesama anggota kelompok Ormas yang berupaya untuk mengambil alih kepengurusan Ormas Tandingan, yang dipimpin Saudara Agam, ungkapnya. Sesampainya di TKP, Ormas merusak fasilitas sekretariat Ormas Tandingan, dan melakukan kekerasan kepada anggota Ormas Tandingan tersebut yang dinilai menghalangi atau melakukan perlawanan. Kelompok Ormas yang dipimpinnya itu melakukan pengerusakan terhadap gedung atau bangunan yang menjadi sekretariat Ormas Tandingan berikut properti yang ada di dalam dan di sekitarnya. Juga melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang korban, yang saat itu berada di area TKP, terangnya. Dalam kesempatan tersebut Saudara Carnedi menginstruksikan kepada yang hadir bahwa saat itu akan berangkat ke wilayah Subang, untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada sesama anggota kelompok Ormas yang berupaya untuk mengambil alih kepengurusan Ormas Tandingan yang dipimpin Saudara Agam, ungkapnya. Korban tersebut berinisial A 62 IM 39 dan YS 39. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit rumah yang digunakan sebagai sekretariat, 3 unit handphone milik korban, mesin air inventaris sekretariat, 3 unit kendaraan roda 2 yang terparkir di sekretariat. Dalam perbuatannya, tersangka dijerat pasal 200 ayat 1 tentang perusakan gedung atau bangunan, pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 200 ayat 1 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pewarta Kabiro Subang Warim. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Polres Subang melakukan kegiatan press release. Saya secara pribadi maupun dinas mengucapkan dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan media, karena ini merupakan press release pertama setelah operasi Ketupat Lodaya 2024 dan setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Baik, pada hari ini Polres Subang akan melakukan press release 2 kejadian. Diawali dari kejadian yang pertama, yaitu dugaan tindak pidana
di mana pasal 200 ayat 1 KUHP tentang perusakan gudang atau bangunan dan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan. Adapun waktu dan tempat kejadian yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan tempat kejadian Jalan Arde Irma Suryani, Blok Jagal, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Subang, dengan dasar laporan polisi nomor LPB SPKT Polres Subang Polda Jabar tanggal 17 April tahun 2024. Adapun pelapor yaitu TJ, usia 42 tahun, Cibogo, Subang. Adapun korban dan kerugian material yaitu yang pertama AH, usia 62 tahun, Sukamulya, Cibogo, Subang, luka ringan. Kemudian IM, 39 tahun, Cengklong, Kosambi, Tangerang, Banten, luka berat. Kemudian YS, 39 tahun, Sukamulya, Cibogo, Subang, luka ringan. Dan 1 unit rumah yang digunakan sebagai sekretariat. Kemudian 3 unit handphone milik korban dan mesin air inventaris sekretariat, serta 3 unit kendaraan R2 yang terparkir di sekretariat. Adapun kronologisnya, yaitu pada hari Selasa malam, Saudara Caredi menghubungi beberapa rekannya lainnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 8 di bawah jembatan flyover Pamanukan Subang. Kemudian dari waktu tersebut kemudian bergerak ke arah TKP yaitu di wilayah kota Subang. Tiba pukul 11.30, berhenti dulu di pinggir jalan sekitar lampu merah gerbang tol Cilameri untuk memastikan kelompoknya tidak ada yang tercecer, kemudian memberikan instruksi dan arahan terhadap semua anggota, yaitu memberikan efek jera kepada kelompok lain, kemudian dengan cara merusak sekretariat dan tidak boleh melakukan kekerasan kepada warga sipil yang ada di sekitarnya. Kemudian pada pukul 12.00 kelompok yang dipimpin oleh Saudara Caredi tersebut tiba di TKP tanpa dikomandoi. Beberapa anggota yang dipimpin oleh Caredi melakukan pengerusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap 3 korban yang saat itu berada di sekitar TKP. Adapun saksi-saksi, ya ini ada 2, yaitu AP 35 tahun, kemudian NS 40 tahun, dan barang bukti yang kita amankan helm ink warna hitam, helm full face warna merah, helm bobo, dispenser, oli merek Castrol, kemudian topi, baju warna hitam, patahan kursi kayu, ya, kemudian kampak 3 bongkahan batu, 3 buah bambu panjang ukuran 1 meter, dan 1 buah kayu sepanjang 1 meter, serta 7 kendaraan yang terdiri dari 7 mobil roda 4 dan 3 roda 2. Adapun pidana sangka tadi saya sampaikan, yaitu pasal 200 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, dan atau pasal 170 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dan atau pasal 55 ayat 1 ke 1 maksimal ancaman pidana 5 tahun. Dan saat ini sudah kita amankan, bisa dilihat di depan rekan-rekan media, yaitu 19 orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan serangkaian penyidikan. Nanti apabila ada perkembangan lain akan kami update kepada rekan-rekan media. Yang pasti kami di sini menyampaikan pesan daripada pimpinan kami, yaitu Bapak Kapolda Jawa Barat, dan kami sendiri sebagai Kapolres Subang sangat mengecam segala bentuk kegiatan anarkis, ya, kegiatan yang membuat gaduh suasana Kamtimas yang ada di wilayah Subang.
sehingga kami tidak akan memilih-milih, kami tidak pandang bulu, kami akan melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin kasus yang pertama itu mungkin ada pertanyaan rekan-rekan media. Kalau motif hasil sementara itu ada konflik internal, ya, ada konflik internal. Itu nanti di luar daripada proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Satreskrim. Dan ini satu kelompok atau gimana?